keringanan ya untuk teman-teman. Karena selama asistensi belum ada tugas ya, yang mana kita harus ada nanti penugasan. Kita akan bahas hari ini, tapi nanti teman-teman harus kerjain juga. Di sini ada 3 soal. Biar untuk mendongkrak nilai teman-teman, nanti teman-teman itu kerjain per soalnya itu di kertas yang berbeda. Jadi nanti ada total 3 tugas. Tugas soal 1, soal 2, sama soal 3. Yang nantinya dikumpulin setelah UAS saja. Jadi nanti teman-teman fokus UAS, nanti habis UAS kurang lebih kan teman-teman kelar Jumat ya. Nanti hari Selasa, Selasa atau Rabu itu nanti minta tolong Mas Iswan ya, ingatkan ke teman-teman tuh deadline-nya setelah UAS. Jadi UAS kan minggu depan, Senin sampai Jumat. Nanti Senin gak usah dikumpulin dulu, Selasa atau Rabu deh. Pasti kalau misalnya Selasa atau Rabu, teman-teman milihnya Rabu ya. Yaudah hari Rabu nanti malam gitu. Kemungkinan nanti hari Jumat berikutnya itu Pak Adang ngajak meeting gitu kan. Harusnya gue hari Kamis itu udah melakukan penilaian. Nah, karena di sini udah gue bahas, tentunya nanti gue penilaiannya harusnya lebih cepat ya. Teman-teman nanti ngikutin alur aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau diskusikan hari ini, silahkan diskusikan. Mungkin sebelumnya gue akan ngasih gambaran besar. Yang pertama kita akan bahas terkait ini sih. PPH 24, gimana cara melakukan perhitungan dan penjurnalannya. Sebenarnya terkait basicnya, teman-teman pasti udah paham lah. Nanti tinggal sedikit di refresh saja. Lalu yang kedua kita akan bahas terkait pencatatan kurs, selisih kurs. Harusnya sama ya, untuk udah diajarin juga. Dan yang terakhir terkait merger akuisisi ya, dari segi acquirer maupun dari segi transferer. Nanti dari aspek perpajakannya juga. Oke. Nggak, nggak di Zoom nggak Kak? Nggak, Kak Zaki boleh agak di Zoom nggak? Oh, nggak. Bingung nggak? Oke nih gue Zoom ya. Wah, terlalu berlebihan ya. Oke. Oke, kita akan ke soal yang pertama nih. Kayaknya terlalu nge-zoom ya. Kalau segini kelihatan nggak? Atau masih kurang? Mantap, aman ya. Karena kalau misal terlalu kecil nanti nge-scrollnya terlalu bawah. Nah, untuk soalnya ini gue bikin angka-angka yang simple, sederhana, dan sangat mudah untuk dikerjakan. Karena gue tahu juga Pak Pri ngasih soalnya tuh gampang, terus teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau di angkatan gue ya, teman-teman itu disuruh bikin, yang ini ada soalnya nih. Tapi yang merger akuisisi, itu teman-teman disuruh bikin soalnya sendiri. Lucu nggak? Bikin soalnya sendiri, ngejurnal sendiri gitu kan. Jadi gue bikinnya yaudah 10, 20, 30 gitu. Dan aspek pajaknya. Nah, kalau misal yang soal ini, seingat gue itu dikasih tapi sudah sederhana. Lalu soal yang nomor 2 juga dikasih tapi sederhana juga. Sama ada soal yang keempat itu kayak soal interpretasi gitu sih, terkait saham inbrank. Kalau misal teman-teman udah diajarin ya. Dan itu teman-teman kalau nggak salah di angkatan gue itu boleh buka open book ya. Gue nggak tahu kalian boleh apa enggak. Jadi boleh buka catatan tapi nggak boleh pakai internet, seingat gue. Jadi untuk saham inbrank penjelasannya itu kita bisa ngeliat nih di materi info beliau, terus kita isikan aja. Oke, tanpa panjang lebar, gue akan langsung ke soal. Di sini ada PT BCG memiliki detail penghasilan bagi berikut. Ada sales, purchase, beginning inventory, ending inventory, operating expense, other income, sama other expense. Ini adalah basic knowledge terkait laporan keuangannya. Di dalam praktek lapangan pasti akan ada aspek-aspek di bawah ini. Selanjutnya di sini ada tambahan informasi, ada penjualan dari cabang negara A. Berarti PT BCG itu didirikan di Indonesia, established di Indonesia, tapi memiliki branch di negara A dan juga memiliki branch di negara B. Lalu ada dividen di negara C dan bunga di negara D, gitu lah. Lah, nanam bunga aja jauh-jauh ya, padahal di taman di Indonesia tuh di farmhouse ada bunga. Oke, kita langsung aja ke pengerjaan nih yang diminta soal itu jurnal semua transaksi yang ada. Pasti Pak Pri itu nggak akan ngasih makanan kayak Pak Adam. Jurnal A, B, C itu nggak. Pasti tulisannya tuh jurnal semua transaksi. Jadi yang kadang kita agak bingung tuh, transaksi apa nih yang kita jurnal gitu kan. Gue aja sampai sekarang juga nggak yakin gitu. Makanya kalau misal ujian Pak Pri itu gue eh, jarang lah benar semua gitu kan. Karena nggak yakin apa pasti ada miss-missnya gitu. Kalau Pak Adam kan enak nih jurnal dari A, B, C, dan apa yang dimau. Kalau Pak Pri semua jurnal gitu. Apabila tarif pajak yang berlaku 22%, beserta kredit PPh 24, negara A 20, negara B 30, tarif dividen negara C 25, dan negara D 10%. Oke, sebelum kita langsung ke pengerjaan di worksheet-nya,
kita akan coba refresh ulang ya. Biasanya itu soalnya agak panjang, tapi sebenarnya itu sangat mudah nih. Kita harus tahu yang namanya peredaran usaha nih. Peredaran usaha. Peredaran usaha itu dia dapatkan dari omset nih. Omsetnya 200 juta. Lalu yang kedua, kita mencari COGS. COGS itu didapat dari mana? Dari pembelian ditambah beginning inventory dikurangi dengan ending inventory. Logikanya COGS itu adalah biaya yang keluar itu adalah biaya awalnya, beginning inventory-nya berapa, terus ditambah ketika lu beli. Berarti kan total pembelian sama inventory awal itu 120. Lalu di akhirnya itu masih sisa 70. Berarti yang kepake baru 50 gitu. Kalau misal pakai logika. Kalau pakai rumus, beginning ditambah purchase dikurangi ending, itu COGS. Kalau misal pakai logika, lu punya berapa? Pertama 40, lu beli lagi berapa? 80. Berarti totalnya 120. Tapi sisa akhirnya 70, yang kepake baru 50. Kayak gitu. Lalu di sini ada OPEX. COGS itu minus ya guys ya. COGS itu minus. Terus di sini ada OPEX juga. Dengan asumsi semua dari koreksi fiskal. OPEX-nya minus. Terus other income. Ini other expense atau other income atau expense-nya langsung berjumlahin aja. Biasanya kalau di laporan keuangan kayak gini, ada income atau expense, detailnya seperti ini, ada nilai 110 dikurangi 35. Oke. Lalu di sini adalah pendapatan neto. Itu sebelum fiskal, sebelum pajak. Maksudnya. Oke, kita tahu di dalam perhitungan BPH Badan, kita harus melakukan koreksi fiskal. Tapi dalam soal ini, kita tidak menemukan informasi yang menjadi koreksi fiskal. Jadi diasumsikan seluruhnya itu udah dilakukan koreksi fiskal. Asumsi seluruhnya dilakukan koreksi fiskal. Maka penghasilan itu dalam negeri, di sini kita udah ketahui nih, kita tulisnya di mana enaknya, di sini aja deh, adalah 100 juta. Lalu selanjutnya kita harus menghitung PH neto di luar negeri nih. Jadi di sini PH neto negara A. Negara A itu adalah simpelnya sales dikurangi expand gitu. Kita nggak tahu detailnya COGS-nya berapa. Terus yang lalu negara B. PH neto negara B. Salesnya 30, biayanya 41. Nggak rugi nih. Lalu di sini ya udah income ya. Ini PH neto juga, PH neto negara C. Ini total income. Ini PH neto negara D. PH neto negara, karena ini sifatnya ada passive income, maka di sini tidak ada biaya yang keluarin. Pastilah mengenakan atas bruto nanti. Oke, kita udah nemu nih detail-detail terkait penghasilan neto dari masing-masing negara. Jadi kita akan masukkan di sini. Nah, mungkin di sini agak tricky nih. Ini materi yang sebelumnya pernah dibahas ya. Kalau dalam suatu negara, dalam suatu cabang di negara lainnya, atau di dalam bisnis PT BCG itu memiliki cabang di negara lain dan memiliki kerugian, maka kerugiannya itu tidak bisa dilakukan pembiayaan secara agregat dalam menghitung PH neto gabungan. Rugi ini baru bisa dikompensasikan di negara B tahun berikutnya. Jadi hanya bisa dikompensasikan secara vertikal di tahun berikutnya, bukan secara horizontal di tahun yang sama dalam menghitung total gabungannya. Maka dalam menghitung PH neto LN, kita nggak boleh menjumlahkan yang 11, tapi 20 ditambah 4 ditambah 2, kayak gini. Mungkin ada pertanyaan dari sekilas tadi terkait perhitungan PH neto negeri. Takutnya nih teman-teman dijumlahin semua nih, gitu. Kalau dijumlahin semua kan teman-teman ini ya, nantinya keliru gitu. Oke, setelah itu di sini kita harus kasih pembatas underline. Setelah itu baru kita menjumlah PH neto gabungan nih. Total PH neto di sini gue tulis LN plus DN. DN plus LN ya, DN dulu plus LN. Ini berapa? Nah, karena dalam suatu
tahun omsetnya melebihi 50 miliar berdasarkan pasal 31E Undang-Undang PPH, maka tarifnya yang berlaku adalah tarif flat ya, 22% tanpa ada fasilitas. Jadi kita langsung kaliin dengan 22%. Oke, kita udah tahu nih PPh badannya, tapi kita belum tahu terkait kredit pajaknya itu berapa gitu kan. Maka kita harus memperhitungkan yang namanya kredit pajak nih. Ini gue tulis agak tengah deh. Oke. Pertama di sini untuk PH neto. Untuk PH netonya di negara A itu berapa? PH neto di negara A 20. Kayaknya agak di samping dikit nggak sih? Kayaknya ini gue kecilin. Gue pakai yang di sini deh. PH neto di negara A itu 20. Lalu total PH neto kita ambil dari sini. Nah, 2, itu 2, 27. Kok ini? PH netonya doang guys. Sorry, ini gue lagi betulin tabel jadi kurang fokus. 126. Lalu di sini untuk perhitungan PH neto dibanding sorry PPh badan dikali PH neto dibanding PH neto luar negeri dibanding PH neto total, kita menghitungkan PPh badan dikali PH neto luar negeri itu 20 dibagi dengan 126. Ini bentar, ini kayak gue samain deh, jangan pakai RP jadi keuangan aja deh. Ada keuangan, terus ininya gue nah kayak gini. Nah, terus kita harus lihat nih di soal tadi, tarif PPh badan di negara A itu 20%. Maka kita coba kaliin 20 ini dengan 20%. Maka totalnya adalah 4 juta. Sedangkan menurut peraturan PPh pasal 24 gitu kan, di pasal 24 Undang-Undang PPh, di sini itu dipilih whistle hour, yang mana yang paling kecil nih gitu kan. Maka yang kita ambil adalah di sini yang 4 juta, bukan yang 44 kayak gini. Ini yang akan kita ambil. Nah, nanti ini untuk jurnalnya di akhir aja kali ya. Lalu di sini itu terkait PH neto. Terkait PH neto itu di negara B rugi nggak sih? Rugi kan? Rugi. Di negara B itu rugi. Nah, kalau rugi, maka di sini pakai 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Lalu di negara C ini. Di negara C, dia ada PH neto sejumlah 4 miliar. 4 miliar dengan total PH neto gabungannya 126. Ini gue tulis juga ada 126. Tapi ini 000. Untuk PH neto, untuk perhitungan KPLN ya, perhitungan KPLN-nya kan berarti total pajak terutang dikali dengan 4 dibagi 126, 880. Sedangkan yang udah terutang itu tarifnya berapa tadi? Tarifnya adalah dividen 25% dari 4 miliar ini kali 25%. Nah, karena ternyata lebih besar perhitungan KPLN, kita akan menggunakan nilai yang lebih kecil. Nah, ini nakalnya ya, nakalnya peraturan Indonesia tuh, yang kecil aja nih. Enggak sih, ini untuk menutup celah-celah loophole ya. Kalau misalnya nanti kalau di luar negeri ternyata itu tidak sesuai dengan kaidah kan rugi Indonesia ya. Di luar negeri pajaknya gede, di Indonesia kecil. Ya udah nggak apa-apa deh, pajak gede di Indonesia digunain untuk pemerintahan yang zalim ini. Kita akan lanjut ke PH neto. PH netonya itu tadi ini 2 miliar. Terus total PH gabungannya itu kita ambil dari sini aja biar nggak terlalu scroll ke atas. Karena gue juga males ya. PPh-nya nggak bisa ngambil dari itu, jadi kita harusnya scroll bentar. Kita kali dengan 2 per 126, 40. Jadi berapa, Di? Tarif bunga D itu 10%.
maka 10% dari sini. Kita akan menggunakan nilai yang 10%. Tuh. Sedangkan total kredit pajaknya adalah 1, 2, 3. Nah, kawan. Kalau misal di zoom in ya, ininya atasnya hilang-hilangan ya, total PA-nya. Nah, kalau misal teman-teman udah tahu PA gini, sebenarnya simpel kan cara untuk melakukan penjurnalan, gitu kan, penjurnalan PPh terutang itu berapa. Maka di sini kita akan menuliskan CITR, CIT Corporate Income Tax, terus terhadap kredit PPh ya. Ini debit, debit, kredit. Debit di sini berarti kredit, pertama CIT, income tax expense, current tax expense. Di sini ada kredit PPh, kredit tax credit, income tax, kredit pajak itu biasanya apa ya? Jurnalnya itu kalau income tax expense berarti income tax expense, income tax receivable ya. Berarti ini income tax receivable. Harusnya dihapus ya. Oh ya, harusnya di kredit, sorry. Di kredit income tax receivable, ngambil 24, pasal 24. Terus di sini itu ada income tax payable. Atau ini ya, current tax payable. Tax payable. Nah, untuk jumlahnya, itu kita udah tahu nih, segini. Terus ini adalah nilainya, ini di debit nilainya segini. Maka current tax-nya adalah selisihnya. Ini adalah jurnal, ini jurnal pasal 29. PPh pasal 29. Suara gue masih kedengaran nggak? Di sini yang stable selanjutnya. Aman, teman-teman? Lalu cek, Ichwan, suara gue masih aman nggak? Aman. Aman ya? Ya, aman, Kak. Thank you, Irfan. Lanjut. Oke, lanjut. Suara gue soalnya ini, sorry, di sini ada tulisannya yang stable. Oke, ini kalau misal gue giniin kelihatan nggak sih? Enggak ya? Atau gue Enggak kecil? dong. Apa? Enggak dong. Tapi bisa kita zoom kok, Kak. Bisa di zoom ya? Ya udah ya. Kita sekarang melakukan journaling di masing-masing cabang. Kalau nggak salah Pak Pri harusnya udah ngasih ya terkait apa namanya eh, rekening antar cabang dan sebagainya. Gue kemarin juga sempat melihat materinya harusnya ada. Cuma di sini gue biasanya pakai jurnal gabungan. Jadi jurnal di negara A, pertama di sini kita akan mencatatkan biaya PPh-nya itu adalah sesuai dengan yang dipotong di luar negeri. Terus untuk biaya usahanya, kita akan mencatatkan senilai yang ada berapa nih biaya usahanya. Tadi di negara A itu 10 gitu kan. Lalu ada penjualan di negara A itu senilai 30. Ya. Lalu maka di sini ada selisihnya. Untuk kredit pajaknya, PPh. Oke, PPh-nya di sini adalah kredit pajaknya 25 yang kita hapus. Terus di sini ada beban PPh-nya yang dari rekening ini kita jadiin
kredit di negara ini berarti di cabangnya. Ini pencatatan cabang, pencatatan pencatatan cabang kan. Ini pencatatan konsolidasi. Lalu untuk rekening yang masuk nih duitnya segini. Lalu untuk yang ada yang tanya, briefnya 16 juta di debit ya Kak. Oh ya, sorry, 16 juta di debit. Mantap nih. Ya, ya betul. 16 juta kan dia dapat duit dong, masa di kredit. Pintar banget nih. Masa apa tadi yang ingetin tuh? Oh, Mbak Jessica nih. Mantap. Oke, lalu di sini kita harus hapuskan yang rekening di cabang A tadi karena ditransfer di kantor pusatnya. Lalu kantor pusat dapat duitnya nih, konsolidasi. Gitu kan. Dapat duit 16 M nih, foya-foya setiap hari. Oke, kita akan lanjut ke yang negara B. Negara B di sini itu beban PPh-nya nggak ada ya, karena dia kismin. Tapi di sini itu dia mencatatkan biaya usaha nih. Biaya usaha itu berapa biaya usahanya? 41. Biaya usaha 41. Sedangkan penjualannya 30 gitu kan. Nah, maka di sini lebih gede penjualannya, di sini rekening di cabangnya maka akan berkurang nih karena rugi kan. Berkurang senilai ini. Nah, dalam hal ini nilainya akan dikonsolidasi, maka di sini akan ada jurnal debitnya itu RAK. Jadi ngurangi rekening induknya, teman-teman. Kalau misal katakanlah nanti akan ditransfer balik gitu kan. Jadi ibaratnya dari rekening pusatnya itu ngenombokin karena di sini rugi kan, rugi gitu kan, di bank di rekening banknya itu harusnya nggak boleh ada rekening minus gitu kan. Maka kadang disuntik ulang nih sama kantor induknya. Maka jurnalnya dari kantor pusatnya itu rekening cabang B. Jadi seakan-akan kita melakukan transfer gitu, transfer ke kantor cabangnya. Dan di sini ada bank nih, bank. Kalau bank itu pusat ya, di sini bank pusat. Bank makan bank. Di sini berarti kita itu rugi 11 juta. Bukan berarti rekeningnya di pusat otomatis berkurang, bukan. Tetapi karena di sini itu rugi 11, maka otomatis kan kita harus menjaga perusahaan itu biar rekeningnya tidak minus ya. Maka dari kantor pusatnya, di secara konsolidasi kita suntik lagi nih. Kita suntik dana ke cabang B gitu. Jadi di rekening cabang B kita akan bertambah, tapi di rekening bank kita akan berkurang nih gitu. Oke. Selanjutnya ini harusnya ini ya, kalau misal di pencatatan di cabang itu nggak perlu ada RAK-nya ya guys ya. Ini harusnya bank ya. Bank cabang A, di sini bank cabang B, bank cabang B. Yang mencatatkan RAK itu hanya di pusatnya. Jadi pusat itu punya akun RAK, kalau di cabang dia nggak ada akun RAK. Adanya rekening antar cabang yang pusatnya gitu. Jadi RAK pusat gitu. Jadi ketika dia mentransfer seperti ini, maka di pusatnya di sini, di cabangnya, maka nanti ada di debit bank cabang B bertambah 11, lalu ada transfer dropping RAK dari bank negara A gitu kan. Sorry, negara induk, bank negara induk. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Masih aman ya? Karena sebenarnya nggak terlalu susah. Ini cuma mainan akuntansi dasar gitu. Terus kita akan ke negara C. Nah, negara C karena di sini itu tidak ada biaya, harusnya itu jurnalnya kayak gini ya. Kita kopas. Ini biaya, ini kita hapus. Nah, ini bisa nggak di move? Ini bisa nyata. Nah, ini bukan penjualan nih, tapi pendapatan bunga nih, interest income. Itu jurnalnya gue campur-campur ya, ini harusnya sales ya. Ini teman-teman nanti di bahasa Inggrisin sendiri lah. Ini operating expense. Ini income tax expense.
Oke, di sini kita melihat ada interest income senilai income-nya 4 miliar. Lalu biaya PPh-nya itu adalah senilai PPh di negara B, di negara C itu senilai 1 M. Nah, maka nilainya adalah senilai di sini selisihnya. Oh, dikredit lagi. Ini harusnya di debit cash. Sorry, ini harusnya di debit. Di debit, ini adalah senilai selisihnya. Seret kurangi ini. Nah, lalu karena di sini yang bisa dikreditin itu hanya ini ya, yang sebagian, maka di sini akan timbul akun kredit PPh-nya itu ngikutin yang di sini. Atau teman-teman bisa kalau misal konsolidasi beserta nilai biayanya, maka di sini eh, total biayanya itu akan ada sisa biaya PPh yang nggak bisa dikreditin. Beban kredit PPh-nya itu senilai senilai berapa tadi di sini? Yang 880 yang boleh. Nah, kayak gini. Nah, tapi kalau misal teman-teman nggak pakai nilai gabungan, gitu kan, misal katakanlah, kan gue langsung gue gabung nih, misal katakanlah nanti konsolidasinya itu masih mentah, maka jurnalnya akan berbeda, teman-teman. Tapi kalau misal Pak Pri sih aman ya. Cuma gue kemarin ngelihat di beberapa laporan itu ada yang jurnalnya kayak gini. Eh, Jurnalnya itu seperti, misal ya, misal katakanlah ada OPEX-nya gini, teman-teman tuh kalau di sini deh, kalau di sini itu teman-teman bisa melakukan penjurnalan kayak gini. Di sini beban beban PPh ya. Di sini masih ada beban PPh, beban PPh di debit, beban PPh, terus di sini ada di kredit itu ada debit di kredit tuh kredit PPh, terus di sini ada beban PPh yang dihapus, terus di sini baru ada sama kayak gini. Kenapa? Biar memunculkan berapa nilai yang nggak bisa dikreditin di sini. Sedangkan yang bisa dikreditin kan nilainya beban PPh-nya itu totalnya 1 nih. Nah, terus beban PPh yang nggak bisa dikreditin itu nilainya selisihnya. Ini yang bisa dikreditin itu 880. Sedangkan selisihnya adalah kayak gini. Cuma sama aja sih detail di account juga nanti akan kelihatan. Di sini seperti ini. Nah, bahkan di dalam beberapa referensi, ketika penjualan di sini yang dicatatkan itu bukan rekening antar cabang totalnya ya, tapi setiap ada sales, ini langsung masuk, langsung ditransfer ke kantor induknya gitu. Jadi ketika ada salesnya, sales dicatat sebagai bank A gitu kan, 30, lalu langsung dikeluarin di sini. Di bank pusat 30, di rekening antar cabang keluar 30, ketika pembelian biaya atau pengeluaran biaya dibalik gitu. Karena pada dasarnya secara legal ya, ini secara legal, setiap badan hukum, setiap entitas yang tidak memiliki badan hukumnya di satu negara, contoh nih, ada, ini kasus real ya, jadi ada orang itu yang mau nanam saham di Indonesia, bikin suatu PMDN kan, ternyata terbentuk regulasi. Untuk bikin suatu PMDN itu minimal harus menyetorkan 25% dari syarat minimal penyetoran PMDN, PMDA, PMA itu adalah 10 miliar. Kan tuh lumayan gede ya, 2,5 M untuk ditanamkan, disetorkan di Indonesia. Akhirnya yang bersangkutan cobalah opsi lainnya itu pembentukan BUT. Ternyata ketika kita bentuk BUT akan terjadi kendala ya. BUT itu kan badan hukum tanpa adanya ini ya, bukan badan hukum ya, entitas tanpa ada badan hukum ya. Ternyata untuk bikin rekening
di negara itu susah gitu kan ditolak. Sehingga biasanya BUT itu menggunakan rekening pusatnya gitu yang akan diparsial. Namanya itu rekening antar kantor tadi ini gitu. Jadi kayak dana kayak misal teman-teman investasi itu pasti akan nggak familiar dengan namanya rekening dana investasi lah gitu. Jadi sebelum digunakan untuk investasi ada dana yang mengendap dulu nih gitu di akun eh, ininya ya sekuritasnya. Agak susah sih jelasinnya. Nanti teman-teman kalau misal kerja kayaknya akan lebih ngeh juga. Karena gue juga baru ngeh juga ternyata BUT itu nggak bisa bikin rekening yang di Indonesia ya. Gue selama ini kayak mikir rekening antar cabang itu masing-masing punya rekening yang ini terpisah gitu. Oke, mungkin lanjut aja karena waktu juga mepet. Kalau nggak ada pertanyaan, gue akan lanjutin di yang sini. Oh, ini kok cabang B, ini cabang C ya. Tadi gue masalah main-main asal kopas saja nih. Ya, sorry ya kalau misal akun gue campur-campur karena gue eh, ngopas-ngopas aja. Beban PPh-nya di sini itu yang dibayarin 200 gitu kan. Terus untuk income-nya itu, wah langsung ke kopas ini rumusnya, canggih ini. Terus dari rekening yang akan diterima bersihnya di cabang B itu 1,8. Oke, selanjutnya kita akan menjurnalkan seperti ini. Ini PPh-nya 200, terus dari banknya itu 1,8. Wah, ini dia tadi ini ya, dia tadi ini ngaco ya. Ini harusnya 2 juta. Nggak ada yang ngasih tahu nih gue nih. 2 juta, oke. Oke, terus nanti gue akan ada lagi nih. Oke, udah kelar nih. Kayak gini doang. Coba agak gedein dikit ya. Jadi nanti teman-teman ngejurnal, ngehitung dulu ya, ngitung dulu, terus nanti melakukan penjurnalan dari cabang-cabang nih, cabang A, B, C, D, terus terkait pencatatan konsolidasinya, lalu pembayaran PPh-nya juga. Karena nilainya yang ini itu harusnya sama dengan nilai yang ada di sini nih. Kredit PPh 1, kredit PPh 2, sama kredit PPh 3 nih. Nah, nilainya sama. Harus harus sama nih. Makanya tadi gue bilang yang dicatatkan di sini walaupun bebannya 1 juta, tapi yang di sini tetap 880. Karena yang 120-nya itu dioper menjadi non kredit pajak. Oke. Oke, mungkin untuk menghemat waktu gue akan lanjut ya ke yang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu soalnya ini gue hapus ya. Ini tadi gue ngitung sendiri lah. Hmm. Oke, di sini soalnya ada sebuah entitas membeli kayaknya kurang kurang zoom. Sebuah entitas membeli inventory dari pemasok asing seharga 6 juta euro pada tanggal 31 Maret 2006. Ketika kurs tukar adalah 2 euro, itu sama dengan 1 dolar gitu kan. Entitas juga menjual barang pada pelanggan asing seharga 3,5 juta euro pada tanggal 30 April. Tanggalnya teman-teman harus diperhatiin 30 April dengan kurs 1,75 euro adalah 1 dolar. Atau 1 dolar dapat 1,75 euro. Pada akhir tahun entitas yaitu 31 pada akhir tahun entitas yaitu 31 Mei jumlah tersebut belum dibayarkan. Ini ntar akhir bulan aja lah. 31 Mei. Akhir akhir buku aja lah, akhir buku entitas 31 Mei 2006 jumlah tersebut belum dibayarkan. Kurs tukar penutupan adalah 1 dolar dihargai 1,5 euro. Mata uang fungsional entitas adalah dolar. Hitung perbedaan kurs yang akan catat dalam laba rugi periode yang berakhir pada 31 Mei 2006 ya benar. Berarti akhir bukunya 31 Mei 2006. Nah, ini kenapa nih X6 ada ngegas lagi di sini. Oke, kita akan mencatatkan pakai mata uang transaksional. Berarti kita pakai 6 juta nih. 123, 123. Lalu di sini sama nih, 123. Untuk transaksional lagi ketika kita menjual barang, maka kita mencatatkan AR terhadap sales. Karena semuanya ini dibayarkan dalam bentuk utang piutang. 35, 123.
Kebanyakan. Oke. Lalu di sini kita akan melakukan pencatatan berdasarkan mata uang fungsionalnya. Nah, berdasarkan mata uang fungsionalnya nanti kita bisa melakukan perhitungan ya, perhitungan langsung maupun tidak langsung. Kalau misal mau langsung ya udah. Jadi dari 6 ini kita kali dengan, gue di sini bikin tabel kan, kita kali dengan 1 di 1 Maret. Ini ketika apa ini? Ketika purchase ya. Purchase itu berarti AP 1 terus dibagi dengan 2. Sedangkan untuk ketika melakukan penjualan secara kredit, maka kita harus ini dikali dengan 1 dibagi dengan 175. Dari mana nih 175 Kak? Dari soal nih guys. Di sini gue bikin tabel untuk permudah aja sih ini. Tabel mempermudah. Oke, selanjutnya kalau misal teman-teman besok ngerjain kayak gini pasti agak bingung karena gimana cara untuk melakukan penjualan atau melakukan perhitungannya. Ini gue bikin angka yang mudah. Sebenarnya sederhana. Untuk melakukan agregat dia itu rugi atau untung secara ini ya valuasi forex, kita bisa melakukan penyetaraan mata uang. Jadi kalau gue akan tulis di sini berarti per Maret itu 1 dibagi 2 ini. Lalu untuk yang 31 Mei ini kita pakai 1 juga karena kita harus tahu nih 1 euro itu berapa dolar sih. Maka di sini 1 dibagi 1,5 ini. Nah, nilainya. Lalu untuk yang di sini itu sama guys. Ini kita harus jadiin 1 juga. Ini berarti 1 dibagi 1,75. Ini juga sama nih. Untuk 1 Mei kita jadiin 1 dibagi 1,5. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu nih kursnya itu kita untung atau rugi gitu. Nah, sekarang kita lihat nih per 1 Maret ya per 31 Maret itu kan 2 euro sama dengan 1 dolar. Atau kata lainnya 1 euro itu sama dengan 0,5 dolar. Maka kita harus tarik juga per 31 Mei kita harus cari tahu 1 euro itu berapa dolar. Ternyata 1 euro adalah 0,67. Kalau kita ngomongin utang nih, utang lu itu 31 Maret 0,5 bos gitu kan. Lalu per 31 Mei utang lu jadi 0,67 karena perbedaan kurs. Lu rugi atau untung gitu kan. Maka saya pikir oh utang gue 0,5. 31 Mei jadi nambah nih. Rugi dong. Makanya di sini minus. Maka loss di sini forex-nya. Sedangkan kalau misal kita dari segi yang menjual nih, kita punya piutang, kita harus samakan lagi nih. 1,75 euro itu sama dengan 1 dolar. Maka 1 euronya itu adalah 0,57 dolar. Di tanggal 31 Mei, 1,5 euro sama dengan 1 dolar. Maka per 31 Mei, kita jadiin 1 euro sama dengan berapa dolar. Maka kita bagiin aja nih, 1 dibagi 1,57. Sorry, 1,5. Maka hasilnya 0,67. Lu punya piutang di awal tuh 0,57 nih. Yang akan lu dapetin. Ternyata 31 Mei, total nilainya menjadi 0,67. Lu untung dong gitu kan. Gue punya piutang awalnya gitu kan, gue punya piutang ke Irfan 0,57, 31 Mei nambah nih piutang gue. Nanti kalau Irfan bayar harganya segini kan, wah cuan dong gitu kan. Maka di sini kita catatkan positif nih gitu kan. Ini abain ya, ini loss, oh ini kebalik ya. Ini bentar. Ini kayaknya gue giniin langsung deh. Ini kalau misal minus gain, kalau misalnya positif plus. Oh ya benar. Bentar, kebalik nggak sih ini? 1,63. Ya pokoknya ini deh, ini loss, ini gain. Selanjutnya kita baru akan misalkan jurnal selisih kurs nih. Selisih kurs kita catatkan menjumlahkan dengan nilai
yang totalnya. Tadi kan kita hanya pakai nilai yang per dolarnya ya, per euronya. Sekarang kita harus kalikan dengan total nilainya seluruhnya. Per euro tadi kita itu memiliki kerugian sejumlah 0,167 nih untuk yang pembeliannya ketika kita punya piutang 6 juta. Maka cara untuk mengetahui kerugian total kita yaitu total akun payable dikaliin dengan kerugian per kurs per euronya. Karena di sini jurnal maka kita nggak boleh minus ya. Maka kita mencatatkan unrealized forex loss 1 juta terhadap AP 1 juta. Lalu untuk piutang tadi sama nih. Jadi dari total AR nih, AR-nya yang awalnya 36 itu kan. Terus kita kaliin dengan 95. Kalau misal teman-teman pengen tahu realnya, nilai akun payable kita gitu kan. Nilai akun payable kita itu ini dibagi dengan 0,5 dikali dengan segini. Nah, ini kok gede banget. Ini akun payable kan per euro nih. Euro dibagi dengan per euro itu dibagi 35. Sorry. Harusnya ini kita nyarinya bukan yang per euro ya, tapi per ininya, per fungsionalnya. Ini dibagi dengan 5 kali dengan 0,7. Secara dolar, ingat, secara dolar per akhir nanti itu nilainya jadi 4 juta. 4 dikurangi 3 sejuta, berarti benar. Lalu untuk yang sini, untuk yang AR-nya, AR, di sini AR-nya jadinya ini dibagi dengan 57 dikali dengan 67. Jadinya 23T3. Ini 4 dikurangi 3, hasilnya 1, benar. Ini 2333 dikurangi dengan 3, hasilnya, sorry. 2333 dikurangi dengan 2, hasilnya 333. Nah, sama. Berarti udah benar nih, teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Kalau nggak ada, akan gue lanjut ya. Biar nanti teman-teman sebelum Jumatan juga udah lihat-lihat. Lanjut, mantap. Sangat mudah nggak sih? Mudah-mudah, guys. Semua itu tergantung mindset. Nah, gue nggak tahu ya teman-teman soalnya Pak Apri itu sama, karena gue tuh dulu dikasihnya itu, ini ya teman-teman ya, latihannya itu pakai eh, SS-an, lalu di ujiannya itu kita disuruh bikin sendiri gitu. Disuruh bikin sendiri asetnya berapa gitu, teman-teman bisa masukin lah gitu, berapa. Nah, mungkin kita nggak akan ngebahas terkait variasi soalnya, karena teman-teman mungkin nanti akan dapat, either dapat atau bikin sendiri, tapi kita lebih ke aspeknya aja, gimana cara melakukan penjurnalan, gimana nanti mengakui PPh-nya. Karena sebagian dari teman-teman gue lalai di PPh-nya gitu. Oke, kita akan coba nih. Nah, di sini ada laporan keuangan dari PT Transferor sebelum dilakukan merger atau akuisisi oleh PT Acquirer, gitu kan. Terlihat seperti ini. Ada aset, liabilities, dan ekuitas, gitu kan. Dan di sini ada nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku itu adalah nilai yang dicatatkan oleh transferor, nilai wajar nantinya yang akan didapatkan oleh acquirer. Gitu. Nilai buku ibaratnya adalah nilai yang dicatatkan oleh pemilik lama. Nilai wajar itu adalah nilai yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemilik baru, gitu kan, calon pemilik. Oke, di sini ada beberapa informasi. Nilai pasar piutang adalah 150, berbeda dengan nilai tercatat, gitu kan. Karena ada estimasi piutang tak tertagih, oke. Lanjut, nilai relasi neto persediaan 20. Ini ada informasi-informasi ya, inilah informasi tambahan terkait nilai yang ada di situ. Tapi sebenarnya nilai ini hanya menjelaskan bahwa nilai itu udah wajar lah gitu. Lalu nilai tanah udah memperbolehkan entitas, nilai intellectual property, entitas belum mengakui yang terwujud, vessel. Berarti ini hanya untuk memperkuat aja bahwa nilai-nilai tersini yang ada di sini itu adalah nilai-nilai yang udah sesuai dengan standar pelakuan PSAK ya, maupun peraturan-peraturan lainnya yang ada. Oke, dan di sini terakhir nilai pasar aset adalah 150. Berarti nilai pasar ini ya, nilai pasar penjualan PT Transferor nih, nilai penjualannya. Oke. Ini adalah nilai penjualan, teman-teman. Ini harga jual PT Transferor.
Cara jual PT Transferon menurut pasar. Nah, biasanya Pak Uri itu soalnya itu cuma gini doang. Buatlah jurnal akuisisi merger dan akuisisi tanpa merger dari sisi acquirer dan transferor beserta aspek pajaknya gitu. Tanpa dikasih tahu detail-detail tambahan. Nah, kita harus mencatatkan beberapa kemungkinan nih gitu kan. Pertama, melakukan jurnal akuisisi dengan merger gitu kan, dari PT acquirer dan dari PT transferor, dan melakukan jurnal akuisisi tanpa merger dari transferor maupun acquirer, lalu aspek pajaknya. Nah, kita akan coba dari jurnal akuisisi dan merger PT acquirer. Acquirer kita sepakat ya, jadi acquirer itu adalah pemilik lama. Kalau pemilik lama yang kita catat berdasarkan nilai buku, gitu kan. Maka yang ada di sini, yang ada di sini itu based on nilai buku, tapi ada beberapa yang kita sesuaikan. Yang kita sesuaikan apa saja berdasarkan soal nih. Tadi di sini itu adalah nilai piutang. Piutang 150 itu berdasarkan buku, tetapi berdasarkan expected credit loss gitu kan, berdasarkan catatan piutang, pencatatan cadangan piutang itu 140. Maka walaupun ini kita menggunakan nilai buku seluruhnya, tapi ada beberapa yang kita adjust. Piutang nih gitu kan, kita adjust nih. Yang kita adjust gua kasih warna hijau deh gitu. Lalu apalagi nih yang di sini, yang di adjust. Yang di adjust adalah persediaan nih. Nah, persediaan ini kita adjust juga. Berdasarkan PSAK, berdasarkan buku juga, berdasarkan akuntansi, itu nilainya adalah berdasarkan nilai wajar. Maka kita akan masukin berdasarkan nilai wajar di sini. Untuk tanah di sini udah sesuai ya. Tanah itu berapa di sini? Tanah, wait, bentar. Tanah di sini itu nilainya berapa ya di sini? Menggunakan model evaluasi untuk menilai. Oke, bentar. Persediaan tanah 100. Tanah itu mana ya? Tanah, oh ya, tanah nih. Tanah, kita menggunakan nilai, bentar. Ini aku sih dari PT Acquirer. Acquirer, Acquirer itu kan berarti dia yang, sorry, kebalik ya. Pantas ya, ini nilainya kok error semua ya. Bentar, ini Acquirer, tanah. Acquirer tuh dia yang ngebeli kan guys ya. Maka dia pakai nilai wajar semua sih ini, sorry. Ini udah diperbolehkan, maka nilai acquirernya itu pakai nilai wajar semua. Jadi ini kita jumlahin aja tanpa mikir ini disesuaikan apa enggak ya. Ini kita pakai nilai wajar semuanya. Kita masukin 50, 140, 250, 100, 500, 350. Benar nggak? Terus ada paten di sini 50. Oke, sedangkan di sini utangnya berdasarkan nilai wajar 60, 135, 45. Oke, udah clear ya. Berarti di sini itu berdasarkan nilai wajar semua. Lalu di sini informasinya nilai jualnya menurut Anfarol itu 150. Maka kita masukin 150 di bank di sini. Setelah kita masukin, kita akan menjumlahkan debit dan kredit nih. Di jumlah debit itu adalah senilai 1.440, sedangkan di jumlah kredit di sini ada sejumlah 1.740. Maka di sini akan ada selisih karena nilainya lebih gede, lebih gede daripada uh, kredit lebih gede daripada debit, maka di sini akan timbul goodwill muhibah di sisi debit senilai 300. Oke, kita langsung balik aja ya di sini dari segi transferor di sini nggak akan gue bahas. Di sini tinggal ngebalik nilai liabilities dan juga aset, tapi dari segi nilai bukunya, buku dari PT transferornya. Di sini teman-teman catetin aja nilai yang tertera, dan juga teman-teman di sini aset netonya kita menggunakan nilai aset neto yang berdasarkan nilai buku nih di sini. Katanya 0. Nah, kenapa dari transfer kayak dihapus gini Kak gitu kan kalau misal merger? Iya, karena kita harus melakukan um, balancing ya, biar saldo di buku kita itu 0, nggak ada utang, nggak ada liabilitas, nggak ada modal. Jadi semua yang ada di buku itu kita hapus. Gitu kan, di sini jadinya kita akan mencatatkan aset 0, liabilitas 0, dan ekuitas 0 nanti sisanya di sini. Terus selanjutnya, oh ya, sorry, setelah kita mencatatkan dari segi transferor,
kita mencatatkan dari segi pemegang saham. Karena kan ini namanya entitas. Entitas nanti keuntungannya itu ke pemegang saham ketika dijual. Karena ketika dijual tadi nilainya kan 150 nih. Sorry, 1 juta, sorry, berapa sih? 1.500. Maka nilai 1.500 tadi ini akan kita bagi-bagikan ke pemegang saham gitu kan. Berdasarkan nilai yang tercatat gitu kan, aset netonya itu 750, maka total keuntungan itu yang nantinya akan dibagi-bagikan ke pemegang saham itu 1:1, 750 juga. Berarti satu pemilik nanti ya, satu saham tadi yang nilainya misal 1.000, nanti dia akan dapat 1.000 juga gitu. Sejumlah dengan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Untuk yang selanjutnya di sini adalah jurnal akuisisi tanpa merger. Kalau tanpa merger, teman-teman hanya mencatatkan sebagaimana dipelajari di DDA. Kalau misalnya teman-teman ingat di long term long term investment. Jadi ketika teman-teman hanya investasi tanpa merger, maka mencatatkan investasi saham PT Tanferor gitu kan, investment of PT Tanferor gitu kan terhadap cash in bank gitu kan. Bayarannya berapa nih? 1.500 gitu. Lalu dari segi PT Tanferor mencatatkannya juga sama nih. Kita harus mengganti pemilik nih gitu kan. Common stock pemilik lama kita debitin gitu kan. Lalu common stock pemilik baru kita kreditin gitu, sejumlah nilai yang sama. Lalu di sini juga sama terkait jurnal pemegang sahamnya. Maka kita akan bagi-bagi keuntungan nih kan. Keuntungannya berapa? Yaitu 750 dari total aset netonya 750 dijualnya 1.500. Maka keuntungannya 750. Nah, ini nanti akan ada aspek keuntungannya itu di sisi OP-nya. Nanti akan masuk menjadi penghasilan di pasal 4 ayat 1. Lalu kita akan ke aspek PPh, pajaknya ya. Aspek pajaknya itu ada PPh sama PPN. Sebenarnya ada BPHTB, tapi BPHTB itu adalah biaya perolehan, bukan pajak. Makanya gua kemarin kerjanya nggak gua isi. Oke, dari aspek PPh, selaku ini ya, selaku acquirer itu kan pihak yang membeli ya, gitu kan. Pihak yang membeli harusnya memotong pihak yang mendapatkan penghasilan, yaitu Tanferor. Apa yang dipotong? Yang dipotong terkait PPh di sini adalah terkait tanah dan bangunan, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan ya aspek-aspek pemotongan saat adanya merger itu aspek tanah dan bangunan itu senilai berapa? Ya udah, senilai jumlah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan berapa? Ini berdasarkan nilai wajarnya 600. Kayaknya gue keliru deh. Ini berdasarkan nilai wajarnya 600, bukan 360. 600. Sebenarnya itu ada dua pilihan ya, berdasarkan nilai yang eh, seharusnya atau berdasarkan NJOP ya. Kalau misalnya lebih gedenya NJOP, maka pakai nilai NJOP yang dipakai. Tapi di sini kan nggak ada keterangan NJOP ya, maka kita pakai nilai transaksi nih yang sebenarnya. Jadi kita akan melakukan pemotongan sejumlah 15 dari total 600 tadi ini, 600 dikali 2,5%. 600 nggak sih? Tanah dan bangunan ya 600. Lalu untuk aspek PPN itu tidak dikenakan sesuai dengan pasal 1A Undang-Undang PPN. Dari transaksi merger, likuidasi dan sebagainya, pengalian BKP ya, itu tidak dikenakan PPN. Lalu kita berasumsi apabila di dalam transaksi tersebut ya, PT Aquiro tidak memotong, maka PT Tanferor di sini harus melakukan penyetoran sendiri sejumlah nilai yang seharusnya, yaitu di sini 600 ya, ini keliru Pak, 600. Oke, di sini PPN-nya juga tidak dikenakan. Nanti untuk aspek-aspek lainnya teman-teman tinggal dijelasin aja. Untuk orang pribadi misal soalnya kayak gini kan, untuk orang pribadi kan nggak bisa langsung dikalikan 17 ya gitu kan. Teman-teman bisa pakai asumsi lah sih. Asumsi pasal 17 gitu kan, orang pribadi memperoleh keuntungan sekian gitu kan, nantinya akan dikenakan pajak sekian gitu. Oke, di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Udah selesai nih teman-teman. Kita sangat cepat ya, minimalis, belum Jumatan. Dan nanti teman-teman juga ini dikerjain. Soalnya nanti ini gua akan kasih yang tanpa jawaban ya teman-teman ya, biar teman-teman nanti lihat recording lah minimal.
biar tidak terlalu dienakan dan kopas-kopas saja. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman mungkin yang ingin didiskusiin sebelum besok UAS, karena Pak Pri itu soalnya biasanya itu lebih abstrak ya, biasanya open book juga. Kalau kita belajar yang kayak Pak Adang, kemungkinan soalnya berbeda banget, nggak teknis gitu, tapi lebih ke analisis biasanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin gue akan balikin ke Pilo kali ya. Oke, Kak. Oke.